Pak Gubernur sehat. Oh, alhamdulillah. Rumah damang enggak? Gubernur. Alhamdulillah sehat. Bapak bilang gubernur ke saya gimana? Belum, Pak. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Siap mendukung Pak Didi. Siap. Ah, bohong. Pak Didi, siap mendukung Pak Didi. Gubernur Jabar. Mau mendukung pilihnya yang lain. Enggak Pak Didi, siap. Siap mendukung. Loyalitas tanpa batas. Siap mendukung Pak Didi. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jain. Ini rajin nih. Bapak rajin banget. Dampingin terus. Kenapa Bapak rajin banget dampingin terus? Ya ini umperinya biar ada tempat ngobrol katanya. Oh, biar ada tempat ngobrol ya. Iya. Ini aja Om. Nah. Ini Om. Nah, sini. Biar ada tempat ngobrol ya. Iya. Lah sehari-hari Bapak apa kerjanya? Itu Pak, usaha jual beli motor bekas sih. Oh, masih Alhamdulillah. lancar. Ini paling rajin dampingin loh ke Jakarta, kemana ke Bandung nemenin terus. Iya Pak. kemarin. Nggak pernah henti. Apa yang buat Mapa bermotivasi untuk bantu terus? Ya di lain ada saudara yang jadi terpidana itu. Oh, Ya, yang terpidana siapa saudaranya? Supriyanto. Oh, Supriyanto sama itu. Eko itu Sama Eko saudara ya. Kalau lebih dekatnya sih ke Supriyanto. Supriyanto lebih dekat. Panggil saya itu kakak. Oh, kita lupa ya, saya nanti ke Cirebon yang belum itu datang ke rumah sakit. Iya betul Pak. Iya. Nanti kita cek, pasti ada datanya, nggak mungkin nggak ada datanya di Ada. rumah sakit. Nama atau gini, Tadi sih udah ngobrol sama ada itu semalam pas pulang dari Polda. heeh, Malam tuh heeh. itu nama ruangannya tuh Anyelir, Anyelir, oke. Buat rumah sakit apa? Gunung Jati. Buat rumah sakit Gunung Jati, mohon dicek di ruang Anyelir pada tanggal 27 Agustus 2016. Ada nggak pasien yang bernama Ibu Rakina. Ibu Rakinah ya? Almarhum. Almarhum, segera dipersiapkan. Nanti saya ke sana, nanti tinggal dibuat printnya. Waktu itu Bapak pakai BPJS apa pakai bayar biasa normal? BPJS Pak, udah bikin BPJS itu. Ada BPJS, Mandiri. BPJS Mandiri ya. BPJS Mandiri. Bayarnya pakai BPJS Mandiri. Nanti kita lihat, itu bisa di print. Nah, itu bisa menjadi alat bukti untuk dibawa ke Mabes Polri bahwa Bapak betul waktu itu keluar dari rumah ingin nengok ibunya di rumah sakit. Bener nggak? Ya, jaga rollingan. Jaga ya, nengok ibunya jaga, ya kan? Jaga rollingan waktu itu ya. Sama adik saya. Sama adik, jaga rollingan waktu itu. Bapak habis dari rumah, dari lihat anak-anak di depan rumah Bu Nining itu, waktu itu langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Jaga di ruangan mana? Anyelir Pak. Langsung di situ. Iya, kalau- Dengan siapa di situ? Di situ saya sendirian berangkat dari rumah tuh sendirian. Enggak di rumah Di sakitnya. rumah sakit itu sudah ada adik saya. Namanya? Susanti. Oh, Susanti. Sekarang Susanti di mana? Tinggal yang kemarin rumah depan ninggalin rumah peninggalan orang tua sekarang. Oke. Nah, kalau RT Pasren sudah selesai dilaporkan nanti biar berproses Mabes Polri dan kita yakin pada objektivitas Mabes Polri, yakin betul saya. Nah, Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabar Eskrim, saya yakin betul. Nah, ada lagi dong yang harus diuji kebenarannya karena walaupun tidak hadir di pengadilan, tetap kan BAP-nya diambil di atas sumpah. Betul. Siapa cuy? Aep sama Dede. Kalau Dede sih aku belum pernah ketemu ya. Tapi kalau Aep pernah mewawancara ya. Pernah mewawancara. Kemudian saya nggak tahu isi BAP Aep. Nah, itu nanti harus dilihat dulu. Nanti
isi BAP AF pada peristiwa itu bagaimana? Karena kan isi BAP-nya nggak bisa berdasarkan wawancara saya. Ya kan, itu wawancara bukan BAP. Nah, nanti dilihat isi BAP-nya, nanti kita ke pengacaranya kita lihat isi BAP AF. Nah kan? Isi BAP AF-nya waktu itu dia menceritakan melihat tuh di mana di BAP-nya. Ya kan? Ya, kita melihat AF-nya di mana, jaraknya berapa kalau di BAP ya, jam berapa, yang punya warungnya siapa? Iya, jelas. Ya kan? Nah, nanti diisi BAP ini. Nah, waktu itu menurut saya kelemahan dari penyidik Polresta Cirebon adalah diperiksa nggak yang punya warung. Pada saat itu. Yang punya warungnya gini loh, Aep kan mengaku melihat. Kalau keterangan di YouTube saya itu kan lagi beli rokok di warung sekitar jam 9, setengah 10 malam, kan melihat rombongan, ya kan? 4 orang, 4 motor, 8 orang, ya kan? Tapi kalau dalam persidangan kan disebutkannya berapa orang? Belum tahu. Enggak, yang kalau 8 plus 2 plus 3 11. 11. Kalau mereka mengejar 8 orang itu, ya kan? Kemudian mengejar sampai playover atau sampai mana nggak tahu. Kemudian yang 3 ini bertemunya di mana? Kan kalau setelah motor. Oke, mohon maaf ya, ini mohon dikaji. Oke, sekarang yang 3 sudah dihilangkan 2. Hingga 9. Nah, kan? Yang 3 hilangkan 2, ya kan? Yang 3 sudah dihilangkan 2, Dani sama Andi, ya kan, yang berperan penting strategik itu. Berarti tinggal 9. Sedangkan menurut Aep yang ngejarnya 8 orang. 4 motor yang biasa nongkrong di situ. Taruh di situ dimasukin lah Saka Tatal segala macam kan? Ya kan? Terus Rivaldi dimasukin di situ. Berarti yang 8 tuh kan dimasukin Rivaldi nih. Iya, dari Valdi. Ya kan, dimasukin Rivaldi kan? Dimasukinnya Rivaldi. Di yang 8 itu dimasukin Rivaldi. Pertanyaannya adalah kalau Peggy di mana ketemunya? Iya ya, Pak. Gejluk lagi. Kalau Peggy di mana ketemunya? Nggak bisa dijawab, Pak. Nggak masuk logika. Makanya Dipikir juga. kalau Aep menjadi saksinya Peggy dan menyatakan melihat Peggy pada waktu itu nongkrong, jumlahnya 8 orang. 8 orang tuh di dalamnya termasuk Rivaldi kan, sudah ada di dalam. Ya artinya masuk Rivaldi. Berarti dari 8 itu kurang Aep itu menyebutkannya, harusnya 9. Karena Peggy tidak disebutkannya. Bukan, dia melihat Peggy. Dia melihat Peggy. Ya kan? Melihat Peggy kan? Ada dalam kesaksian Aep melihat Peggy. Nah, mereka ada dalam rombongan yang 8 orang mengejar pakai motor itu. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah berarti kurang 1. Kurang 1. Iya. Karena Aep juga kan menjadi saksi bagi Rivaldi. Ya kan? Iya. Betul. Dalam perkara terdahulu berarti Aep menjadi saksi bagi Rivaldi. Iya, Pak. Ya, Aep kan keterangan terdahulu menjadi saksi bagi Rivaldi. Ya kan, sedangkan jumlahnya sekarang jadi 9. Yang 2 hilang. Bukan, yang 1. Kalau yang 2 sudah nggak ada. Ini yang dihitung, yang dianggap yang sah menurut Polda. Menurut Polda yang sah ini terdakwanya tersangka 1, terdakwanya 8, ya kan? Yang 2 kan hilang, imajiner, yang pemeran kunci utama, yang perencana, pertama mukul, pertama merkosa, yang pelorotin celana dalam. Jadi kalau nggak dipelorotin sama dia celana dalamnya, berarti nggak bisa diperkosa. Kan nggak mungkin merkosa ada celana dalamnya kan. Nah sekarang yang melorotinnya sudah nggak ada, berarti kira-kira itu celana dalamnya dipelorotinnya sama sopo.
sama jin. Jinnya jin apa jenisnya? Gitu kan? Jin Cihampelas, jin Amerika, jin mana? Iyalah, kan ngerti. Nah sekarang Aep ini berarti kan harus, ya bener nggak? Aep itu harusnya menyatakannya tidak 8, 9. Kalau Peggy ada di situ. Iya, ada di situ. Sedangkan Aep menyatakan Peggy ada di situ. Berarti harusnya 9. Harusnya 9. Kalau Rivaldi ada di mana? Ya katanya termasuk yang ngubet. Enggak. Kata Aep. Yang pengakuan. Aep lihat Rivaldi nggak? Enggak. Nggak di pernyataannya. Kurang, Kan Aep kurang bukan jelas. berarti saksi untuk Rivaldi dong. Iya. Iya. Kalau memang Karena dia rentetannya ikutin. sama. Nah makanya itu lihat nanti pengacara ya kan melihat BAP-nya Aep. Iya benar. Nah lihat BAP-nya Aep karena walaupun tidak hadir di pengadilan, Aep itu kan diambil di atas sumpah BAP-nya, ya kan? Karena BAP-nya menjadi dasar pengambilan Tersangka ini. putusan di pengadilan. Nah lihat di BAP-nya, pelajari kalau di BAP-nya itu sudah pertama kita kejar yang pemilik warung di BAP enggak? Warung pada saat 2016. Aep kan di warung. Iya. Warung mana dong? Iya. Yang punya warungnya di BAP enggak? Yang punya warungnya menyatakan bahwa Aep bener Beli rokok di sini. beli rokok di tempat saya jam sekian. Di BAP enggak yang punya warungnya? Lihat. Kalau yang saya tahu tidak ada, Pak. Ya kan? Iya. Kalau yang punya warungnya tidak di BAP, kalau di BAP lihat pernyataan yang punya warung. Betul. Ya kan? Kalau yang pernyataan yang punya warungnya itu menyatakan betul beli rokok di situ. Pertanyaannya adalah yang punya warungnya melihat nggak peristiwa? Kalau Aep melihat peristiwa itu, anak melempar batu, anak-anak kemudian mengejar menggunakan motor, yang punya warung juga harus melihat. Karena Aep pasti bereaksi. Teriak minimal ya Pak. Harus bereaksi. Oh, itu tuh. Iya ada pengerubekan. Ya kan? Nah, ya kan? Itu melihat enggak? Nah, itu penting. Penting. Nah, kemudian kalau ternyata yang punya warungnya tidak pernah diperiksa, berarti keterangan Aep itu patut diduga diragukan kebenarannya. Betul. Gitu ya Pak ya. Iya. Karena posisi depan warung ya Pak. Ya. Dia Iya. beli rokok. Loh, ini nih saya beli rokok nih. Iya. Sini, mana tukang warungnya? Iya. Buak. Weh, tuh anak-anak. Iya. Bereaksi enggak? Iya, beriak. Apa gitu. Kata dia kan takut lari. Iya, lari. Kan dia pergi aja karena takut. Iya. Tukang warungnya bereaksi. Kamu kemana? Ada apa gitu. Ada apa? Iya. Oh, itu ada anak lempar itu. Iya. Takut. Tukang warung juga takut. Hah? Ada apa? Apalagi tukang warungnya kalau ibu-ibu. Yang bener. Ayo. Ya, harusnya sih. Ini kemanusiaan ini. Ya kan? Betul. Ini yang gini sederhana aja, nggak usah sekolah yang tinggi ya kan? Iya. Gini aja. Nah, untuk menguji ya kan, menguji kebenaran dari nanti lihat BAP-nya, untuk menguji kebenaran dari seluruh apa yang disampaikan oleh Aep tuh gampang. Ya kan? Iya. Ya nanti itu. Ayo sini. Ayo sini harus berani. Sini. Nih. Kita nguji kan. Kalau kebenaran Pak RT kan kita udah uji. Sekarang kebenaran Aep kita uji. Di mana diujinya? Di pengadilan. Jadi caranya bagaimana? Ayo, udah pinter sekarang. Udah dikasih ilmu sama saya. Wah, ayo caranya gimana tuh untuk nguji kebenaran Aep itu? Aep itu kesaksiannya bener apa palsu?
Yang jelas sih palsu Pak. Ya udah, oke, yang jelas. Untuk menguji kebenaran saksi AF palsu, ngomong terus di media sosial tidak akan bisa merubah keadaan. Diperdebatkan terus di televisi tiap malam tidak akan bisa merubah keadaan. Ya kan? Nanti saya khawatir begitu ini hilang, tidak rame lagi, tidak dibicarakan lagi, kasus ini hilang di telan zaman, Pak. Kalian nggak ada yang lagi yang liput, tidak diundang TV, tidak apapun, orang cuek terhadap kalian semua. Karena apa? Sudah tidak menjadi nilai. Ini yang saya maksud. Karena kalau lagi gini banyak sekali, Ya, sok tahu ya Pak. ya kan, yang berkepentingan karena rame, karena banyak komentarnya, banyak viewernya, ya kan, berkepentingan. Setelah viewernya turun, yang komentarnya kecil, tidak jadi perhatian, kamu nggak akan ditanya lagi orang. Mereka nggak akan nyari-nyari kamu, hilang. Nah pertanyaannya kan ini tidak boleh berhenti begitu, harus selesai. Caranya bagaimana? Ayo. Harus ada pelaporan. Weh, keren. Buka dong. Malu Pak. Nggak usah, ayo malu. Mau kamu? Nggak apa-apa. Aep, harus dilaporin kemana Aep? Ya ke polisi Pak. Kemana? Polres, Polda, Mabes. Yang ya Mabes Pak. Mabes Polri. Ya kan istilahnya kan pusatnya sih Pak. Oh, pusatnya di situ. Sebagai keluarganya Jaya yang hari ini mendekam di penjara seumur hidup, bersediakah melaporkan Aep ke Mabes Polri? Bersedia Pak. Karena adik saya kan udah dirugikan sih Pak dengan laporan dianya tuh. Nggak benar kasarnya tuh. Wah, bersedia. Oke. Ya sama keluarga yang lainnya juga bersedia Pak. Semua. Oke. Jadi wajar dong. Kemarin hari apa kita lapor? Selasa. Hari Selasa, ya kan? Nanti bagaimana kalau Rabu depan kita ke Mabes Polri lagi? Ya kalau saya sih siap-siap aja Pak ya. Ya maksudnya kan Yang lain kasih tahu. iya. Ya kan, kita Rabu depan ke Mabes Polri lagi, laporin AF. ya kan? Untuk apa ngelaporin AF? Kita uji Ya kebenarannya lah. di kebenarannya di Mabes Polri. situ. Siapa yang benar, siapa yang Sia, salah. AF itu bersaksinya bener apa palsu? Betul, Pak. Ya kan? Nanti Mabes Polri bisa periksa AF, bisa periksa Dede, ya kan? Betul. Mabes Polri bisa periksa tukang warung di mana AF belanja. Mabes Polri bisa rekonstruksi. Jarak pandang. Rekonstruksi bener nggak AF belanja di warung itu? Iya. Jarak dari warung itu ke gang itu berapa meter? Rekonstruksinya malam hari sesuai dengan AF yang berikan pernyataan. Bener nggak? Betul Pak. Weh, baru ini top ini. Tadi nangis-nangis, sekarang Baik, semangat. semangat. Awalnya adik saya kan udah difitnah lah Mm-mm. sama dia tuh. Atas pelaporannya dia kan yang ngomongnya gini lah. Ya itu Pak gitu. Ya, pokoknya keluarga sih siap Pak. Ya terutama pribadi saya siap. Siap. Pribadinya siap. Siap. Siap bener. Sebentar Pak siap. Waduh, tidak takut, Enggak Pak. tidak akan lupa. Insya Allah enggak. Ya, gitu dong. Nah, nanti kita bagi tugas sekarang. Bagi tugas itu adalah masnya bisa ke rumah sakit. Iya. Ya kan? Minta print out Pas 2016. Bisa print out tagihannya, Mas. Nggak ngerti tuh Pak caranya Pak. Enggak, ke rumah sakit, ke bagian keuangan bisa dicek. BPJS yang itu kan nggak ada sih Pak. Apanya? Kartunya. Enggak, kan namanya ada di rumah Namanya. sakit. Kalau KTP-nya sih ada. Enggak ada masalah, kan di rumah sakit ada namanya tuh. Di rumah sakit tuh ada data namanya. Iya. Bila perlu nanti biar saya cari nomor direkturnya. Ya kan? Saya Iya. telepon nanti. Iya, Pak. Saling bantu dong, ya kan? Menyajikan data-data yang objektif. Nah, nanti data print out bahwa Mas Bahwa melihat anak-anak di warung Bu Nining, kemudian pergi ke rumah sakit. Ini Iya. bukti saya. Jalan ke Waktu itu di rumah sakit, ibu saya sakit, ini pembayarannya, ini tanggal perawatannya. Iya. Gitu dong. Saya kan lagi latihan. Jadi pengacara kondangan, bukan pengacara kondang, pengacara kondangan. Wah, sudah bisa bersedia ya. Berani sekarang. Itu.
Semangat sekarang. Iya. Udah semangat. Ini topinya udah jelek. Ntar saya kasih topi yang bagus biar pede. Tunggu. Udah. Nanti ke Mabespori lapornya pakai kaos ini. Nah, kayak yang apa? Wah iya dong, Gatot Kaca, pemberani. Terima kasih Pak ya. Ya, topinya ganti, pakai topi yang agak mahal dikit. Wah, ini mahal banget. Wah, aduh, iya dong. Kelihatan gantengnya. Ganteng, ganteng. Kita doain kalau kasus ini beres, nanti biar punya jodoh. Amin. Ya kan? Ada rencana Udah sih nyari Pak lah. nyari ya. Iya. Kalau Jaya sudah bisa keluar, Betul, Pak. ya siapa tahu ada jalannya ya. Iya, Pak. Ada jalannya, udah bisa keluar. Ya nanti siapa tahu langsung dapat jodoh. Amin. Di saya juga ada janda tukang masak. Di Ero. Ya, Iya. udah semangat ya. Semangat Pak. Dah saya juga mau ke Lembang, masih ada acara. Saya bukan ngurusin ini aja, Iya, banyak. Iya iya Pak. Tiap hari ngurusin yang wayang, yang nikahan, yang itu, yang ini banyak. Ya, Iya, Pak. semangat sekarang. Iya, Mas. Jadi siap kemana nih siap? Ke Mabes Pak. Mabes apa? Polri. Mabes Polri. Hari apa? Hari Rabu. Nah, hari Rabu atau hari Selasa, nggak ada masalah. Iya, yang nggak penting ada. waktu kosong sayanya kapan? Iya, Ya, iya. itu kan. Laporin siapa? Aib Pak. Atas dugaan apa? Ya ini apa Kesaksian. kesaksian palsu. Wih, nanti Itu kita aja, uji kebenarannya ya. Ya di situ siapa yang benar. Nanti siapa yang saksi salah. kunci dari peristiwa itu cuma 2 loh. Saksi kunci dari peristiwa kalian Iya, yang ditangkap. saudaranya di penjara itu cuma 2 loh. Alat bukti nggak ada sama sekali. Saksi kuncinya cuma 2. 1 Aep dan Dede, Iya. 2 Pak RT Pasren. Betul. Kalau Aep dan Dede dinyatakan kesaksiannya palsu, Pak RT Pasren palsu, menurut saya gugur ini. Walaupun sudah menjadi kekuatan hukum tetap dan walaupun sudah nana tangan garasi. Nggak apa-apa kita uji, saya bilang ini kan ada kekacauan kebenaran formal. Tapi kebenaran substansial tidak akan bisa dikacaukan. Waduh. Ya kan? Kebenaran material, kebenaran formil bisa dikacaukan. Tapi kebenaran hakiki tidak akan pernah bisa dikacaukan. Karena catatannya bukan di BAP, catatannya bukan di tuntutan, catatannya bukan di dakwaan, catatannya bukan di putusan, catatannya di langit Allah yang tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Ya. Wah, enggak apa mahal.